Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepoin Islam yang beriman, sebelumnya kita telah membahas tentang perang yang diikuti oleh Rasulullah, yaitu perang Mu'tah. Tidak sampai di situ, terdapat beberapa peperangan lagi yang pernah diikuti oleh Rasulullah. Lantas peperangan apakah itu? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Perang lainnya yang pernah diikuti oleh Rasulullah adalah Perang Hunain. Ketika berita penaklukan Mekah sampai kepada penduduk Hawazin, Malik bin Auf an-Nasri segera mengumpulkan mereka. Berkumpullah suku Thaqif dan kaumnya, Bani Nasr bin Muawiyah, Bani Jusham, Bani Sa'ad bin Bakar, dan sejumlah orang dari Bani Hilal bin Amir. Semua kabilah itu membawa istri mereka dan semua hewan ternak agar tidak ada yang melarikan diri. Tatkala Duraid bin Al-Summah, pembesar Bani Jusham yang digotong dengan tandu karena sudah tua, mengetahui hal itu, ia pun langsung menyalahkan, bahkan mencela tindakan Malik bin Auf an-Nasri. Ia berseru, "Kalau kamu menang, maka upaya ini tidak ada gunanya. Demikian pula, jika kamu kalah, berarti orang-orang yang dikalahkan tidak memiliki pelindung sama sekali." Duraid pun menganjurkan mereka agar tidak berperang, melainkan di negeri sendiri. Namun, kelompok tersebut menolak nasihat dan malah mengikuti pendapat Malik bin Auf. Akibatnya, Duraid berkata, "Ini adalah hari yang tidak akan pernah kusaksikan lagi, juga tidak akan pernah kulupakan." Rasulullah mengirim Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami untuk menggali informasi tentang kaum Hawazin dan tujuan mereka. Rasulullah lalu bersiap-siap menghadapi mereka. Beliau meminjam dari Safwan bin Umayyah beberapa pasang baju besi. Ada yang menyebutkan 100 pasang, namun ada juga yang mengatakan 400 pasang. Beliau juga meminjam sejumlah uang darinya. Nabi berangkat dengan membawa 10.000 pasukan, sebagaimana mereka yang ikut bersama beliau pada saat penaklukan Makkah. Ditambah 2.000 lagi dari kalangan Tulaq Makkah atau orang-orang yang dibebaskan. Safwan ikut serta bersama rombongan kaum muslimin dalam perang Hunain meskipun ia masih musyrik. Perang ini terjadi pada bulan Syawal pada tahun ini. Beliau menunjuk Attab bin Usaid bin Abul As bin Umayyah bin Abdi Syams sebagai wali kota Mekah. Pada waktu itu, ia masih berusia 20 tahun. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebatang pohon yang diagung-agungkan kaum musyrikin, yaitu Zatu Anwath. Sebagian orang Arab Baduy yang masih jahil berkata, "Buatkanlah bagi kami Zatu Anwath seperti yang mereka miliki." Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah mengucapkan apa yang pernah diucapkan oleh kaum Nabi Musa. Buatkanlah bagi kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhan yang mereka miliki. Sungguh, kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian." Sesudah itu, Rasulullah berangkat hingga sampai di Hunain, yakni salah satu lembah yang cukup dalam di wilayah Tihama. Disitulah kaum Hawazin bersembunyi menunggu kedatangan pasukan kaum muslimin. Peristiwa itu pun berlangsung pada waktu pagi yang gelap gulita. Kaum Hawazin menyerang kaum muslimin secara serentak sehingga mengakibatkan pasukan tersebut kocar-kacir, sampai-sampai seseorang tidak lagi menoleh kepada yang lainnya. Demikianlah yang disebutkan dalam firman Allah, "Dan ingatlah perang Hunain, yaitu ketika kamu menjadi congkak atau sombong karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kemudian kamu berlari ke belakang dan bercerai-berai." Quran Surah At-Taubah ayat 25. Kesombongan yang dimaksud adalah sebagian dari pasukan muslimin berkata, "Kami tidak akan terkalahkan pada hari ini oleh jumlah mereka yang sedikit," yakni karena banyaknya jumlah kaum muslimin. Rasulullah dan beberapa sahabatnya seperti Abu Bakar, Umar, Ali, dan paman beliau Al-Abbas, begitu juga kedua anak Abbas, Fadl dan Qutham,
serta Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muthalib dan anaknya Ja'far. Demikian pula beberapa orang lainnya tetap bertahan di tempat mereka. Pada hari itu, Rasulullah mengendarai Bilal yang dihadiahkan Farwah bin Nufathah Al-Juzami. Beliau menghalaunya ke arah musuh, sementara Al-Abbas memegangi kendalinya supaya tidak maju ke depan. Dalam posisi itu, Nabi terus mengumandangkan nama beliau. Aku adalah seorang Nabi, tidak bohong. Aku adalah anak keturunan Abdul Muthalib. Kemudian, beliau menyuruh Al-Abbas yang memiliki suara keras untuk berteriak memanggil, "Hai orang-orang Ansar, hai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, hai orang-orang Samura." Ketika kaum muslimin yang sedang sibuk menyelamatkan diri masing-masing mendengar seruan itu, mereka pun segera berbalik dan menjawab seruan tersebut. "Kami sambut panggilanmu, kami sambut panggilanmu." Bahkan, terdapat di antara mereka yang tidak bisa membelokkan untanya disebabkan banyaknya orang yang mundur pada saat itu. Oleh karena itu, ia terpaksa turun dari untanya, mengambil baju besinya dan mengenakannya, lalu mengambil pedang dan tamengnya, dan setelah itu berjalan kaki menuju Rasulullah SAW. Akhirnya, berkumpullah lebih kurang 100 orang di sekitar beliau untuk menghadapi kaum Hawazin. Mereka pun terlibat dalam pertempuran yang sengit. Api peperangan semakin berkobar. Allah telah menanamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Hawazin saat kaum muslimin kembali, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri. Rasulullah melempari mereka dengan segenggam kerikil. Sungguh tidak seorang pun dari mereka yang terluput dari lemparan tersebut. Kejadian itu sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam surah Al-Anfal. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar mereka. Quran surah Al-Anfal ayat 17. Menurut Ibnu Katsir, penafsiran itu masih perlu diteliti kembali karena ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan perang Badar, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Tidak lama kemudian, kaum Hawazin melarikan diri setelah kewalahan menghadapi serangan kaum muslimin. Mereka pun dikejar, dibunuh, dan ditawan. Hebatnya lagi, sebelum sahabat terakhir kembali ke sisi Rasulullah, para tawanan itu sudah berada di hadapan beliau. Rasulullah berhasil memperoleh harta rampasan perang berikut sanak keluarga orang-orang kafir itu. Beberapa kelompok suku Hawazin tadi bergabung dengan pasukan Autas. Maka Rasulullah segera mengirim Abu Amir al-Ash'ari yang bernama Ubaid dan keponakannya Abu Musa al-Ash'ari dengan membawa panji kaum muslimin dalam barisan mereka. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, banyak dari kalangan musuh atau kaum musyrikin yang terbunuh. Akan tetapi, pemimpin kaum muslimin sendiri, yaitu Abu Amir, turut terbunuh karena seorang laki-laki berhasil memanahnya tepat pada bagian lututnya. Luka itulah yang menjadi penyebab kematiannya. Abu Musa al-Ash'ari berhasil menewaskan pembunuh Abu Amir tersebut. Akan tetapi, terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa orang yang membunuh sahabat itu akhirnya masuk Islam. Ia adalah salah seorang dari 10 bersaudara, sedangkan 9 saudaranya dibunuh oleh Abu Amir sebelumnya. Tatkala Abu Musa mengabarkan hal itu kepada Rasulullah, beliau memohonkan ampunan untuk Abu Amir. Abu Amir sendiri adalah orang pertama dari 4 orang yang terbunuh syahid pada perang Hunain. Yang kedua adalah Aiman bin Ummi Aiman. Ketiga, Yazid bin Zam'ah bin Al-Aswad. Adapun yang keempat adalah Suraqah bin Al-Harith bin Adi bin Bani Al-Ajlan dari suku Ansar. Semoga Allah meridhai mereka semua. Sementara itu, dari kalangan kaum musyrikin banyak sekali yang terbunuh, atau jumlahnya sekitar 40 orang. Dalam perang ini, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membunuh musuh, maka ia berhak memiliki rampasannya." Beliau mengucapkan yang demikian itu dalam kisah Abu Qatadah. Perang lainnya yang pernah terjadi pada masa Rasulullah adalah perang Taif. Pada perang Hunain, ketika bala tentaranya kalah, Raja Hawazin, yakni Malik bin Auf an-Nasri, segera lari bergabung bersama pasukan Thaqif di benteng Taif. Pada waktu itu, Rasulullah sudah bertolak dari Hunain. Namun, sebelum sampai di Mekah,
beliau pergi terlebih dahulu ke Taif dan mengepung kota tersebut. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengepungnya selama 20 sekian malam. Ada pendapat yang mengatakan selama belasan malam. Ibnu Hazm berkomentar, pendapat itulah yang benar, tidak diragukan lagi. Ibnu Katsir berkata, aku tidak tahu alasannya atau Ibnu Hazm dalam membenarkan pendapat tersebut. Barangkali dia berdalil dengan ucapan Nabi kepada kaum Hawazin yang hendak masuk Islam sesudah itu. Aku sudah menanti-nanti kalian selama 20 malam. Dalam kitab Al-Sahih, diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia menceritakan, kami pun mengepung mereka, yakni pasukan Thaqif selama 40 malam. Akan tetapi, mereka tetap bersikeras membangkang dan tidak mau menyerah, bahkan membunuh beberapa orang muslim dengan panah dan senjata lainnya. Rasulullah telah menghancurkan harta benda mereka dan menebangi kebun anggur mereka sebagai upaya memberikan pelajaran kepada mereka. Namun, beliau tidak melihat reaksi apapun dari mereka. Akhirnya, Nabi berpaling dari mereka lalu mendatangi Ji'rana. Di tempat itu, beberapa delegasi Hawazin mendatangi kaum muslimin untuk masuk Islam, yakni sebelum harta rampasan dibagi-bagikan. Nabi menyuruh mereka memilih antara anak-anak atau harta benda mereka. Mereka pun memilih anak-anak. Kemudian Rasulullah bersabda, adapun bagianku dan bagian Bani Al-Muttalib seluruhnya untuk kalian. Kaum Muhajirin dan Ansar berkata, semua bagian kami untuk Rasulullah. Namun, Aqra' bin Habis dan Uyainah bin Hisn serta kaum mereka berdua enggan menerima tawaran itu. Hingga akhirnya, Rasulullah berhasil juga meyakinkan mereka dengan memberikan kompensasi kepada keduanya. Abbas bin Mirdas As-Sulami ingin melakukan sebagaimana yang mereka atau Aqra' dan Uyainah perbuat, tetapi hal itu tidak disetujui oleh Bani Sulaim. Bahkan, kaum tersebut merelakan bagian mereka untuk Rasulullah. Setelah itu, kaum wanita dikembalikan kepada suku Hawazin. Jumlah mereka mencapai 6.000 orang. Di antara mereka terdapat Syaimah binti Al-Harith bin Abdul Uzza dari Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazin, yaitu saudari sepersusuan Rasulullah. Maka beliau pun memuliakan dan memberikannya hadiah, lalu memulangkannya ke negerinya sebagaimana yang dia inginkan. Kaum Hawazin merasa simpati kepada Rasulullah disebabkan adanya hubungan persusuan antara kaum mereka dengan beliau. Kemudian Rasulullah membagi-bagikan sisa harta rampasan perang tersebut kepada kaum muslimin. Demikian juga kepada para pemuka Quraisy dan yang lainnya untuk menarik simpati mereka. Maka tiap-tiap mereka mendapatkan 100 atau 50 ekor unta dan sejenisnya. Di dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan 300 ekor unta kepada Safwan bin Umayyah ketika itu. Oleh sebab itu, sebagian kaum Ansar merasa tidak puas dengan keputusan beliau tersebut. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, maka beliau menyampaikan khutbah di hadapan mereka secara khusus, yakni untuk mengingatkan bahwa Allah telah memuliakan mereka dengan iman melalui tangan beliau. Allah menjadikan mereka kaya setelah sebelumnya fakir, juga melalui tangan beliau. Dan Allah telah mempersatukan mereka setelah sebelumnya bermusuhan. Akhirnya mereka rida, lalu Allah membaguskan pula jiwa-jiwa mereka. Pada saat itu, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang nama aslinya Hurqus mengecam keputusan Nabi dalam membagi-bagikan harta tersebut. Meskipun begitu, Nabi memaafkan kelancangannya. Setelah sebelumnya, sebagian pemuka suku bertanya kepada beliau, mengapa engkau tidak memenggal saja kepalanya? Beliau bersabda, tidak. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum yang membaca Al-Quran, namun hanya sampai di kerongkongan mereka atau tidak tembus ke hati. Maka bunuhlah mereka dimanapun kalian menemuinya. Sesungguhnya Allah menyediakan pahala bagi orang yang membunuh mereka. Sesudah itu, Rasulullah menugaskan Malik bin Auf An-Nasri untuk mengurus orang-orang yang masuk Islam dari kalangan kaumnya. Tentunya, setelah dia sendiri memeluk Islam dan bagus keislamannya. Ia pun memuji Rasulullah dalam bait syairnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq.
Rasulullah melakukan umrah dari Ji'rana, lalu memasuki kota Mekah. Setelah mengerjakan umrah, beliau berangkat menuju Madinah. Attab bin Usaid memimpin kaum muslimin melaksanakan haji pada tahun tersebut. Dialah orang pertama dari kalangan pemimpin kaum muslimin yang berhaji dengan membawa orang banyak atau jamaah. Selain dua perang yang telah disebutkan tadi, terdapat juga perang Tabuk atau perang Usrah. Tatkala Allah mewahyukan kepada Rasul-Nya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patung sedang mereka dalam keadaan tunduk. Quran Surah At-Taubah ayat 29. Rasulullah mendorong penduduk Madinah dan kaum Badui di sekitar kota itu untuk berjihad, yaitu setelah beliau memberitahukan tentang peperangan melawan Romawi yang akan berlangsung pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Setiap kali ingin berperang, biasanya Nabi mengisyaratkan hal itu kepada para sahabatnya dengan bahasa kiasan, kecuali dalam perang ini. Beliau secara terang-terangan meminta kaum muslimin agar mempersiapkan diri, sebab musuh yang akan mereka hadapi sekarang amatlah besar dan kuat. Perang itu akan direncanakan berlangsung tatkala musim buah tiba, yang berarti juga terjadi pada masa paceklik. Oleh karena itu, kaum muslimin harus mempersiapkan diri untuk pertempuran tersebut. Utsman bin Affan menginfakkan harta yang sangat banyak jumlahnya untuk membiayai kebutuhan pasukan ini, yaitu Jaisyul Usrah atau tentara perang Tabuk. Ada yang mengatakan jumlahnya mencapai 1.000 dinar. Ada juga yang menyebutkan bahwa Utsman membawa 1.000 ekor unta dan 100 kuda. Ia mempersiapkan semua itu sebaik mungkin hingga tidak ada satupun ikatan unta atau ikatan kuda yang terlepas. Semoga Allah meridhoinya. Rasulullah berangkat bersama 30.000 tentara. Di Madinah, beliau menugaskan Muhammad bin Maslamah sebagai amir sementara. Ada yang mengatakan Sibak bin Urfutah. Ada juga yang berpendapat Ali bin Abi Thalib. Yang benar adalah Ali ditugaskan untuk mengurus kaum wanita dan anak-anak. Oleh karena itulah, orang-orang munafik sering mengejeknya dengan mengatakan ia ditinggalkan untuk mengurus wanita dan anak-anak perempuan saja. Ali pun menyusul Rasulullah dan mengadukan hal itu. Maka Rasulullah bersabda, "Tidakkah kamu ridha apabila kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja, tidak ada lagi nabi setelahku." Abdullah bin Ubay, gembong kaum munafik, berangkat bersama Rasulullah. Namun, di tengah perjalanan, ia kembali pulang. Yang tidak ikut serta bersama beliau adalah kaum wanita dan anak-anak, juga kaum laki-laki yang memiliki uzur di hadapan Allah, seperti tidak memiliki kendaraan atau tidak memiliki perbekalan yang cukup. Di antara mereka, terdapat 7 orang sahabat Nabi yang menangis karena tidak mampu ikut serta dalam berjihad. Mereka adalah Salim bin Umair, Ulbah bin Zaid, Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab, Amr bin Al-Humam, Abdullah bin Al-Mughaffal Al-Muzanni, Harami bin Abdullah, dan Irbad bin Sariyah Al-Fazari. Sementara itu, orang-orang munafik tidak turut serta berjihad disebabkan kekufuran dan pembangkangan mereka. Jumlah mereka sekitar 80 orang. Ada juga kaum muslimin yang berbuat maksiat karena sengaja meninggalkan jihad, seperti Murarah bin Ar-Rabi, Ka'ab bin Malik, dan Hilal bin Umayyah. Meskipun demikian, Allah menerima taubat mereka, yaitu 50 malam setelah kedatangan Rasulullah. Rasulullah melanjutkan perjalanan hingga melewati wilayah Al-Hijr. Beliau memerintahkan mereka agar tidak memasuki negeri tersebut kecuali dalam keadaan menangis. Demikian juga, beliau menasihati mereka agar mereka tidak meminum air kecuali dari sumur An-Naqa. Sebagaimana pula, tidak boleh mencampur makanan dengan selain air sumur itu untuk memberi makan unta mereka. Setelah itu, Rasulullah segera meninggalkan daerah tersebut. Kemudian, sampailah beliau di Tabuk. Di tempat itu, terdapat sumber air yang amat sedikit airnya. Namun, air itu lantas menjadi banyak atau berlimpah ruah karena keberkahan beliau. Di samping itu, masih banyak lagi keberkahan doa beliau yang mereka saksikan langsung pada peperangan tersebut.
seperti mengubah makanan yang sedikit menjadi banyak, sehingga menghilangkan rasa lapar seluruh pasukan. Padahal, makanan yang kaum muslimin miliki hanyalah seekor kambing berukuran sedang. Sesudah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun akhirnya dapat makan sepuasnya dan mengisi wadah-wadah yang mereka bawa. Demikian juga ketika pasukan tersebut merasa kehausan, Rasulullah berdoa kepada Allah sehingga awan berdatangan dan turunlah hujan. Alhasil, mereka bisa minum hingga puas, bahkan dapat menampungnya sebagai bekal. Ternyata hujan tersebut hanya turun kepada pasukan kaum muslimin. Masih banyak lagi tanda-tanda kekuasaan Allah lainnya yang dianugerahkannya tatkala mereka membutuhkan pertolongan pada saat itu. Ketika tiba di tempat tujuan, ternyata kaum muslimin tidak bertemu dengan musuh. Rasulullah berpendapat bahwa memasuki negeri Syam pada tahun ini sangatlah sulit bagi mereka. Maka dari itu, beliau berniat untuk kembali dan mengadakan perjanjian damai dengan Yuhanna bin Rubah, penguasa Aila. Rasulullah juga mengutus Khalid ke Ukaidir Duma. Nabi pun berdamai dengannya dan memerintahkan delegasi itu kembali. Kemudian Rasulullah pulang ke Madinah. Sepulangnya dari Tabuk, beliau memerintahkan agar Masjid Ad-Dirar dirobohkan. Masjid itu berasal dari rumah Khizam bin Khalid. Atas perintah Rasulullah, masjid itu dirobohkan oleh Malik bin Dukshu, saudara Bani Salim, salah seorang tokoh dalam perang Badar, dan seorang lainnya yang turut bersamanya, yang masih diperselisihkan identitasnya. Rasulullah melarang salat di dalam masjid itu untuk selama-lamanya. Beliau kembali dari peperangan ini pada bulan Ramadan tahun 9 Hijriah. Berkaitan dengan hal ini, Allah menurunkan sebagian besar ayat dalam surah At-Taubah. Di dalamnya Allah mengecam orang yang tidak ikut dalam peperangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Baduy yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah atau pergi berperang. Dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal salih. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan mereka tidak menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak pula yang besar, dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka amal salih pula. Karena Allah akan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." Quran Surah At-Taubah ayat 120-122. Dengan demikian, jelaslah bagi Anda tentang sesuatu yang masih diperselisihkan, bahwasanya golongan yang berangkat berperang itulah yang mempelajari agama, karena mereka menemani Rasulullah SAW dalam peperangan ini. Apabila telah kembali ke kampung halaman, mereka akan memperingatkan kaumnya agar menjaga diri dari ajaran-ajaran baru yang diada-adakan di dalam agama atau bid'ah sepeninggal mereka. Delegasi Thaqif menghadap Rasulullah pada bulan Ramadan tahun tersebut atau 9 Hijriah. Kemudian mereka masuk Islam. Sebab terjadinya hal itu, bahwasanya pemimpin mereka yang bernama Urwah bin Mas'ud menemui Rasulullah ketika dalam perjalanan pulang dari Hunain dan Taif, yaitu sebelum beliau tiba di Madinah. Ia pun masuk Islam dan bagus keislamannya. Setelah itu, Urwah meminta izin kepada Rasulullah agar dapat pulang untuk mengajak kaumnya ke jalan Allah. Rasulullah pun mengizinkannya pergi meskipun mengkhawatirkan keselamatannya. Ketika Urwah telah kembali berada di tengah-tengah kaumnya dan mengajak orang-orang masuk Islam, mereka pun menghujani tubuhnya dengan anak panah hingga meninggal. Setelah itu, kaum tersebut menyesal. Mereka juga menyadari akan ketidakmampuannya untuk memerangi Rasulullah. Akhirnya, mereka mengirimkan utusan kepada beliau pada bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan di atas.
Mereka berjumlah 6 orang. Sahabat yang pertama kali melihat kedatangan delegasi tersebut adalah Al-Mughirah bin Syu'bah Ats-Tsaqafi yang ketika itu sedang mengembala. Maka ia pun meninggalkan hewan gembalaannya dan mengantar para utusan itu untuk menemui Rasulullah SAW. Juga tidak lupa mengajarkan kepada mereka bagaimana cara memberi salam kepada beliau. Meskipun demikian, Al-Mughirah didahului oleh Abu Bakar As-Siddiq yang ternyata telah menyampaikan kabar gembira itu kepada Rasulullah. Rasulullah lalu mengajak delegasi Thaqif ke masjid. Beliau membuatkan untuk mereka sebuah kemah di dalamnya. Yang menjadi pemandu bahasa antara mereka dengan Rasulullah adalah Khalid bin Sa'id bin Al-As. Ketika itu, makanan untuk mereka diambil dari bagian Rasulullah, namun mereka tidak mau memakannya sebelum Khalid makan. Para utusan itu tadi masuk Islam, yaitu dengan mensyaratkan agar Nabi membiarkan taghut mereka, yaitu berhala Al-Lata, tetap bersama mereka dan tidak menghancurkannya. Rasulullah tidak mengabulkan permintaan mereka. Kemudian, mereka meminta diberikan keringanan dalam masalah salat. Rasulullah juga tidak memenuhinya. Akhirnya, mereka meminta agar taghut tersebut tidak dihancurkan dengan tangan mereka. Rasulullah pun memenuhi keinginan mereka. Kemudian, beliau mengutus bersama mereka Abu Sufyan Sakhar bin Harb dan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan berhala tersebut. Maka keduanya pun bergegas untuk segera menghancurkannya. Peristiwa ini terasa berat bagi kaum wanita Thaqif. Bahkan, mereka berkeyakinan bahwa penghancuran itu akan menyebabkan mereka tertimpa musibah. Maka dari itu, Al-Mughirah bin Syu'bah mengejek mereka. Ketika menghancurkan berhala Al-Lata, ia berpura-pura tersungkur seperti orang yang terkena penyakit sawan. Rencana itu dilakukan dengan kesepakatan Abu Sufyan, tidak lain untuk mengesankan bahwa penderitaan yang dialaminya disebabkan berhala tersebut. Kemudian, Al-Mughirah bangkit dan menyadarkan serta meneguhkan hati mereka. Akhirnya, penduduk Thaqif masuk ke dalam Islam dan bagus keislamannya. Rasulullah mengangkat salah seorang dari 6 orang delegasi kaum yang menyesal karena telah membunuh Urwah bin Mas'ud tadi, yakni Utsman bin Abil As, sebagai pemimpin mereka. Ia adalah orang yang paling muda usianya di antara mereka, karena melihatnya sangat rajin dalam membaca Al-Quran serta mempelajari Islam. Beliau pun memerintahkannya agar mengangkat seorang muazin yang tidak mau mengambil upah dari azannya, serta memperhatikan orang-orang yang lemah di antara mereka. Wallahu a'lam. Demikianlah sepenggal kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nantikan kisah-kisah berikutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.